Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibar Waskita Akhriat dari kelas B. Ingin membawakan presentasi tentang kebijakan perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan. Kejahatan ekonomi di bidang perbankan, kejahatan yang berupa penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh korporasi telah menjadi permasalahan negara-negara, terlebih negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Kejahatan korporasi sebagai bagian dari kejahatan white collar merupakan bentuk dari kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi. Sehubungan dengan kejahatan ekonomi tersebut, pada dasarnya kejahatan ekonomi dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1955 dalam kurung LN Nomor 27 tahun 1955. Pengertian kejahatan ekonomi dipersamakan dengan tindak pidana ekonomi yang hanya mencakup perbuatan yang melanggar sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan peraturan-peraturan yang disebut dalam pasal 1 tersebut. Ada 3 kategori tindak pidana ekonomi sebagai berikut. Jenis pertama berhubungan dengan peraturan-peraturan yang disebut dengan tegas dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1955. Jenis kedua berhubungan dengan pasal-pasal 26, 32, dan 33 Undang-Undang Nomor 7 DRT 1955. Jenis ketiga yang memberikan kewenangan kepada lembaga legislatif untuk menamakan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana ekonomi. Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1955. Di luar batasan-batasan tersebut, perbuatan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan dan merugikan perekonomian Indonesia tidak dapat dinamakan kejahatan ekonomi. Misalnya, pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan bukanlah suatu kejahatan ekonomi menurut Undang-Undang Nomor 7 DRT tahun 1955. Muladi mengidentifikasikan beberapa tipe kejahatan ekonomi sebagai berikut. 1. Kejahatan yang dilakukan dalam kerangka kepentingan individu. Contohnya adalah credit card frauds. 2. Kejahatan yang dilakukan dalam kerangka perdagangan, pemerintahan, atau kelembagaan lain dalam kerangka menjalankan pekerjaan dengan cara melanggar kepercayaan. Contohnya adalah banking violation by bank officer and employees, atau embezzlement and misapplication of funds. 3. Kejahatan yang berhubungan atau merupakan kelanjutan operasional perdagangan tetapi bukan merupakan tujuan utama perdagangan tersebut. Contohnya adalah suap menyuap dan memberikan informasi yang salah untuk memperoleh kredit. 4. Kejahatan sosial ekonomi sebagai usaha bisnis atau sebagai aktivitas utama. Contohnya adalah penyalahgunaan kredit bank. Sedangkan pengertian kejahatan di bidang perbankan berbeda dengan kejahatan perbankan. Kejahatan di bidang perbankan adalah kejahatan yang terjadi di kalangan dunia perbankan, baik yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan maupun dalam perundang-undangan lainnya. Di dalam undang-undang untuk perbankan, yang dinyatakan sebagai kejahatan adalah sebagai berikut. 1. Pelanggaran yang menyangkut izin usaha. Ketentuan mengenai izin usaha sebagaimana diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 menyebutkan berikut ini. 1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud
diatur dengan undang-undang tersendiri. 2. Untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang A. Susunan organisasi dan pengurusan, B. Permodalan, C. Kepemilikan, D. Keahlian di bidang perbankan, E. Kelayakan rencana kerja. 3. Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kedua, larangan dari kewajiban perbankan keterangan mengenai keadaan keuangan nasabah berkaitan dengan rahasia bank. Pada bagian tentang rahasia bank pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpanan simpanan kecuali yang dimaksud dalam pasal-pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A. Begitu pula terhadap pihak terafiliasi ayat 2. Ketentuan tentang pihak terafiliasi tersebut diatur dalam pasal 1 angka 22 yang menyebutkan bahwa pihak terafiliasi adalah A. Anggota Dewan Komisaris, pengawas direksi, atau kuasa pejabat atau karyawan bank. B. Anggota pengurus pengawas pengelolaan dan kuasanya, pejabat atau karyawan bank khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya. D. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus. 3. Pelanggaran terhadap kewajiban memberi keterangan untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang, berpiutang, peradilan, dan pimpinan kuasa dan nasabah penyimpanan. 4. Keterangan yang wajib disampaikan oleh anggota Dewan Komisaris Direksi atau pegawai bank kepada Bank Indonesia berkaitan dengan pengawasan bank oleh Bank Indonesia. 5. Kecurangan dalam pengadministrasian, menerima suap, dan tidak menaati peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berkaitan dengan kegiatan menjalankan usaha bank. 6. Tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berkaitan dengan pihak terafiliasi bank. Kejahatan yang dilakukan oleh pemegang saham. Konsep kebijakan perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan. Perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan dengan menggunakan hukum pidana bertitik tolak pada 3 pilar dalam hukum pidana, yaitu berkaitan dengan masalah tindak pidana kriminalisasi, pertanggungjawaban, pidana korporasi, dan pidana dan pemidanaan. Pada masalah yang pertama, untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana atau dipositifkan dalam undang-undang pidana, maka harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. 1. Harus memperhatikan tujuan dari hukum pidana, yaitu mengulangi kejahatan ini semua demi kesejahteraan masyarakat atau demi pengayoman masyarakat. 2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah dengan menggunakan hukum pidana adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki atau dicela oleh masyarakat. 3. Harus memperhitungkan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai. 4. Dalam perbuatan peraturan hukum pidana perlu juga memperhitungkan kemampuan daya kerja dari aparat penegak hukum. Jangan sampai ada pengampuan beban tugas sehingga akan mengakibatkan efek dari peraturan itu menjadi kurang. Perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan dengan menggunakan hukum pidana yang hendak dikaji dalam masalah ini diarahkan pada potensial viktim, aktual viktim. Karena itu, seperti yang ditulis oleh Bardan Nawawi Arif, bahwa konsep pemindanaan harus bertolak dari keseimbangan antara dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Perlindungan individu ini menurut hemat penulis harus pula diperluas untuk diarahkan pada perlindungan terhadap aktual viktim. Dengan konsep demikian, hukum pidana yang akan datang mengimplementasikan perlindungan hukum pidana seimbang antara perlindungan masyarakat, pelaku, dan korban.
baik korban potensial maupun korban langsung. Merupakan konsep yang ideal dalam membangun hukum pidana yang lebih bijak karena memperhatikan berbagai kepentingan tersebut. Oleh karena pelindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan dengan sarana hukum pidana mempunyai keterbatasan, maka sejak awal dalam penentuan kebijakan ekonomi di bidang perbankan, para pengambil kebijakan seharusnya memperhatikan bidang hukum atau pidana. Suatu hal yang keliru apabila pembaharuan di bidang ekonomi dianggap terpisah dengan pembaharuan di bidang hukum, karena sebagian besar kebijakan ekonomi diwujudkan pelaksanaannya melalui hukum dan di sisi lain analis. Sekian presentasi saya, makalah saya yang perihalnya tentang kebijakan perlindungan dan perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan. Saya ucapkan terima kasih.